Yo, balik lagi di channel Twist Project. Yes, alhamdulillah akhirnya konten kali ini kita akan bahas tentang standar porting atau bisa dibilang standar tune up. Mana yang benar? Nanti kita jelasin secara umum. Oke, sebelum kita mulai videonya, saya mau ngasih himbauan atau disclaimer dulu di awal. Jangan jadikan video ini menjadi tolak ukur utama atau video yang paling valid di antara video lainnya. Enggak. Jadikanlah video ini sebagai tambahan referensi aja buat teman-teman atau untuk pertimbangan. Jadi teman-teman bisa cari tambahan referensi lain atau informasi lain dari video lainnya tentunya ya buat pertimbangan aja gitu. Jangan mutlak ya, video ini dibuat tidak berdasarkan penilaian yang mutlak. Video ini dibuat dari pengalaman kami dan pengalaman teman-teman kami. Jadi kita lanjut aja ke videonya. Yes, sebelum lanjut ke videonya, gak lupa saya ngingetin buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe supaya gak ketinggalan informasi seputar roda 2. Dan jangan lupa nyalain loncengnya, biar gak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Lanjut ke videonya yuk. Oke, kita bahas dulu secara general, apa itu standar porting, apa itu standar tune up. Nah, sebelum kita bahas ke general nih, sebelumnya nih, ya banyak teman-teman yang sebenarnya melakukan standar tune up, tapi masih dibilang standar porting. Karena yang dilakukan ubahan pada mesinnya tuh ya porting iya, no kenas ganti iya, kompresi naik iya. Jadi nggak bisa dibilang standar porting ya. Termasuk saya pun akhirnya ngomong spek mesin motor saya standar porting karena kebiasaan teman-teman yang lain, jadi saya kebawa. Dan ya itu sudah menjadi mindset gitu. Tapi kita lurusin di sini, kita bahas lagi lebih detail. Jadi standar porting yaitu ya di porting aja lubang masuk bensin dan lubang keluar knalpot, lubang in dan X. Udah, itu namanya standar porting. Tapi kalau standar tune up, nah itu ada beberapa hal yang dirubah, tapi tetap mempertahankan volume atau cc standarnya. Nah bisa dilakukan mungkin diameter piston standar, tapi kompresi naik. Kemudian, nah ini ada berbagai paham, kayak seperti diameter klep lebih besar atau tetap mempertahankan standar, itu masih dibilang standar porting atau enggak. Kalau dari pengalaman saya dan teman-teman saya dan kebiasaan saya, klep boleh besar. Yang penting tadi tidak merubah volume dalam mesin, tidak merubah cc. Jadi dengan cc standar naik kompresi klep gede itu masih dibilang standar tune up. Nah kemudian porting jelas, porting in X. Nah kemudian yang terakhir penggantian atau pengkustomisasi pada noken as gitu. Nah bisa beli jadi atau di custom. Jadi perbedaan yang signifikan antara standar porting dan standar tune up seperti itu. Oke, ada beberapa alasan orang melakukan ubahan standar tune up pada motornya. Oke, kita satu bahasa dulu ya. Jadi sekarang kita pakai standar tune up karena kebanyakan orang termasuk saya pun melakukan hal tersebut. Jadi porting iya, naik kompresi iya, no kenas iya, tapi saya klep standar. Nah itu jadi kita nggak pakai bahasa standar porting, jadi kita pakai bahasa standar tune up. Nah ada beberapa alasan orang melakukan standar tune up pada mesin motornya. Alasan pertama karena coba-coba, tentunya dengan budget terbatas, pengen coba-coba main mesin, mulai dari standar tune up. Kemudian alasan yang kedua, orang yang sudah lelah atau sudah pernah nyobain oprekan mesin dengan spesifikasi ekstrim, akhirnya gue pengen yang lebih awet supaya pengeluaran gue bisa lebih minimal dari sebelumnya. Nah itu mungkin alasan kedua orang memilih untuk standar tune up. Jadi seperti itu. Tapi masalahnya gini, orang-orang yang melakukan ubahan mesinnya dengan spesifikasi standar tune up, ada beberapa yang nggak tahu nih efek pada motornya kayak gimana gitu loh. Terutama teman-teman yang melakukan ubahan pada noken as dengan lift tinggi, tetapi tidak diimbangi dengan kompresi yang tinggi pula. Akibatnya apa? Torsi bawahnya hilang atau ngempos lah kalau bisa dibilang apa ya. Jadi kayak kosong gitu. Jadi kalau ya kurang jengat lah kalau kurang jengat lah mungkin bisa dibilang gitu. Makanya ada beberapa pertanyaan yang masuk ke komentar di YouTube kami tuh banyak yang ngeluh. Jadi kayak, bang saya udah standar tune up nih, udah ganti piston ini, no kenas ini dan lain-lain, tapi tenaga bawahnya kosong. Napasnya enak sih bang gitu. Nah itu kalau saya ngejawabnya sih ya wajar kalau memang cuman pakai spesifikasi
kompresinya sekian, tapi lift pada noken asnya tinggi, ya akibatnya gitu. Napasnya panjang tapi akselerasinya kurang. Nah itu harus dimaklumi. Gimana cara ngimbanginnya? Sebenarnya ada dua cara ngimbanginnya. Yang pertama dengan cara yang paling mudah nih, operexivity-nya dibuat mesin teriak di bawah. Nah gimana kalau mesin teriak di bawah nanti atasnya nggak ada bang, nggak laju bang? Ya tenang aja, kan dari durasi campnya juga udah ngedukung, jadi nggak masalah. Memang mungkin tidak seperti sebelumnya. Kalau sebelumnya teman-teman dapat napas yang panjang, misalkan sebelumnya bisa 125 km per jam, tapi bawahnya lemot. Nah dengan teman-teman operexivity dibikin teriak di awal, gimana caranya ngoperexivity supaya RPM mesin teman-teman mendekati RPM puncak atau power puncak. Misalkan power puncak di motor teman-teman di 6000 RPM, gimana caranya begitu teman-teman buka gas itu lebih cepat ke 6000 RPM. Ya kayak gitulah singkat cerita. Kalau ngoperexivity kayak gitu. Gimana atasnya? Ya atasnya tetap enak, cuman mungkin tidak seenak sebelumnya gitu. Jadi teman-teman bisa dapat dua-duanya nih, bawahnya enak, atasnya juga enak. Kompensasinya apa? Ya motor jadi lebih gerung, oke, pasti itu mah. Bensin jadi lebih boros, jelas. Nah, buat ngimbanginnya lagi sebenarnya teman-teman bisa remap atau ganti ECU. Itu udah nanti itu udah panjang lagi tuh. Nah, itu saran pertama seperti itu untuk ngakalin torsi bawah yang loyo. Saran kedua gimana? Saran kedua kompresinya dinaikin lagi. Nah, itu saya tanya-tanya ke teman saya yang di bengkel, sebenarnya ada hitungannya kok. Gimana bikin motor biar balance antara nafas dan torsi. Nah itu harus dihitung dari durasi cam dan kompresi. Itu gimana caranya biar balance. Itu teman-teman bisa cari artikelnya di Google dan YouTube tuh ada yang ngebahas. Silakan dicari aja. Nah itu dua hal yang bisa membantu teman-teman supaya tetap dapat torsi bawah dan napas panjang di spesifikasi standar tune up seperti itu. Oke, ini ada contoh pertanyaan yang datang dari subscriber kami. Dia, oh ya, ini dari Abai. Nah, thank you buat komentarnya ya. Ini kita masukin video, semoga mudah-mudahan video ini menjawab lah. Mantap sharingnya, next bahas buat mesin lagi dong. Tips step selanjutnya setelah porting noken plus naik kompresi biar makin maksimal. Mending upgrade TB dulu atau gear ratio gitu. Kenapa gear? Dia bilang soalnya abis tune up ganti noken kerasa peak powernya geser ke RPM atas. Nah tadi yang saya bilang peak powernya geser ke RPM atas karena lift noken as pada teman-teman itu semakin tinggi lift noken as pada teman-teman, ya teman-teman dapat tenaga maksimalnya di RPM atas gitu. Makanya kenapa motor harus dibikin teriak, dibikin cepet menggapai RPM yang dituju gitu, RPM yang optimal, dimana tenaga motor teman-teman itu pada puncaknya. Kayak tadi saya contoh kasusnya tadi ya, misalkan tenaga maksimal teman-teman tuh ada di 6000 RPM. Gimana caranya teman-teman sekali betot gas itu udah deket ke 6000 atau pas 6000? Ya akibatnya apa? Ya mesin gerung. Ya, nah itu balik lagi ke karakter, seneng nggak kayak gitu. Kayak gitu. Nah itu dia bilang gitu ya, kenapa gear? Soalnya peak powernya geser. Bawahnya jadi kerasa kurang, niatnya pengen dientengin gearnya, bingung dana pelajar harus kemana dulu. Kalau mau upgrade TB bagusnya ukuran berapa, terus kalau ganti TB lebih gede apa, knalpot juga harus sesuaiin. Semangat terus subscriber naik terus nih. Yoi, thank you. Baik, jadi menjawab pertanyaan dari Kang Abai, gear ratio dulu atau TB, dia bilang gitu kan. Nah untuk standar tune up menurut saya dua-duanya sangat tidak recommended. Jadi kalau misalkan spesifikasi masih standar, ya gear ratio juga standar aja. Karena gear ratio itu kalau udah dilakukan ubahan tuh ya, kalau misalkan ubahan pada mesin teman-teman itu udah over, artinya ya sorry, mungkin ini hanya perspektif ya, nggak tahu. Makanya tadi di awal saya bilang, saya ngingetin lagi. Jadi videonya dibuat bukan mutlak dan valid apa yang saya omongin. Jadi teman-teman bisa jadikan video ini sebagai bahan pertimbangan aja. Teman-teman silakan cari referensi di tempat lain untuk menjadi bahan pertimbangan teman-teman. Jadi gitu ya. Nah, untuk standar tune up, gear ratio belum perlu menurut saya. TB juga harus diimbangin dengan volume mesin yang lebih besar. Kalau masih volume mesin masih standar, menurut saya TB standar aja udah cukup.
teman-teman bisa cobain open filter. Jadi box filter tetap dipakai tapi nggak pakai filter. Bisa cobain itu atau ganti filter yang aftermarket, misal kayak Verox, TDR, UMA dan lain-lain. Artinya yang lebih plong lah gitu. Atau kalau misalkan cukup dengan filter standar terserah. Cuman ubahan TB di diameter atau volume mesin standar menurut saya nggak perlu, apalagi gear ratio. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah melakukan ubahan pada mesin seperti tadi ganti piston, naik kompresi, ganti noken as dan porting, teman-teman bisa beli ECU. Jadi saran saya mendingan uangnya untuk beli ECU aja atau remap gitu. Jadi kalau tadi dari Kang Abai nanyain hal tersebut, jawaban saya mendingan uangnya buat remap atau ganti ECU kayak gitu. Oke, saya mau berbagi tips nih buat teman-teman yang memang baru mau mulai ngoprek mesin. Jadi tipsnya itu simple aja. Pertama, teman-teman sebelum ngoprek mesin itu ketahui dulu teman-teman butuhnya motor biar kayak gimana. Apa teman-teman butuh napas atas atau butuh untuk di perkotaan cengat-cengat. Terus juga sesuaikan budget. Makanya di video-video sebelumnya saat saya membahas soal mesin selalu curhat atau ngobrol dulu sama si mekanik. Nih, gue punya budget segini, enaknya mesin ini dibikin kayak apa? Gue nggak mau bore up, gue nggak mau terlalu muluk-muluk. Nanti teman-teman dapat masukan dari mekanik, silahkan teman-teman mempertimbangkan seperti itu. Jadi jangan kata temen, wah pakai ini, tapi teman-teman nggak tahu efeknya kayak gimana gitu. Jadi baiknya curhat dulu ke mekanik gitu. Bang, gue pengen standar tune-up nih, tapi bawah sama atas pengen enak, gimana solusinya tanpa bore up kayak gitu. Kesimpulannya, teman-teman harus tahu setiap ubahan yang teman-teman lakukan pada mesin motor teman-teman. Intinya gitu, supaya nggak nyesel. Jadi kalau misalkan teman-teman udah ngeluarin uang, imbang atau sepadan dengan apa yang teman-teman dapat. Mungkin kesimpulannya segitu aja ya. Oke, thank you banyak udah nonton video ini. Sorry kalau bahasannya agak ke kiri ke kanan karena saya bingung juga nih ngejelasinnya, harus cara detail tapi juga harus dengan kata-kata sesederhana mungkin gitu supaya dipahamin sama teman-teman. Lagi-lagi saya ngingetin, video ini dibuat bukan atas dasar saya merasa argumen saya valid, enggak. Ini atas dasar sudut pandang saya pribadi dan saya mengambil informasi atau ilmu dari teman-teman saya juga, saya rangkum dan saya bikin video ini. Jadi video ini silakan jadi tambahan referensi buat teman-teman aja, buat pertimbangan teman-teman untuk ngoprek mesin gitu. Oke, yang suka dengan video ini silahkan di like, subscribe juga yang belum subscribe. Jangan lupa share juga ke teman-teman lainnya supaya video ini bisa lebih bermanfaat. Kalau ada pertanyaan atau masukan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Insya Allah kami balas. Untuk yang tidak dibalas, mungkin pertanyaan teman-teman ada dalam video, silahkan ditonton lagi. Jadi sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.